Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala yang melimpahkan untuk kita nikmatnya, dicurahkan kepada kita karunia-Nya. Di malam hari ini, sebagaimana biasanya kita akan menyambung kembali pembahasan dari pelajaran rutin kita di malam Jumat, itu pembacaan kitab Ad-Dalail. Masih pada persoalan sikap tengah Ahlussunnah wal Jamaah dalam perkara al-wala wal bara. Sikap tengah Ahlussunnah dalam perkara al-wala wal bara. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah dalam persoalan al-wala wal bara, mereka adalah ahlul wasatiyah, yaitu orang-orang yang moderat, tidak berat ke kanan, tidak pula berat ke kiri. Yang ke kanan yaitu ahlul ifrat, yang berlebihan dalam memberlakukan nususul wa'id, nas-nas yang berisikan ancaman, sehingga menganggap bahwa semua hubungan dengan orang-orang kafir itu adalah bentuk dari wala, bentuk dari memberikan kesetiaan yang diharamkan. Dan mereka ada dulu dan sekarang, menganggap bahwa tidak boleh menjalin hubungan dengan non-muslim, menjalin hubungan dengan negara-negara kafir, menjalin jual beli dan perdagangan dengan negeri-negeri kafir. Itu semua dianggap oleh kelompok ekstrim kanan ini sebagai bentuk dari wala. Ini orang-orang yang boleh berlebihan dalam beragama. Kebalikan dari mereka ini adalah ahli tafrid. Siapa? Ahli tafrid. Jadi yang pertama ahli ifrat, yang kedua ahli tafrid. Ifrat itu berlebihan. Tafrid itu mengabaikan, menelantarkan. Itu kaum ibahiyah yang menganggap semua boleh. Mazhabnya adalah permisifisme. Ibahiyah itu permisifisme, menganggap bahwa semua orang sama, mukmin ataupun kafir, kita semua sama di mata Tuhan, katanya. Sehingga tidak ada sekat al-wala wal bara antara manusia. Gak ada istilahnya cinta dan benci yang harus dibangun. Gak boleh baro'ah kepada orang kafir, itu dianggap sebagai kebencian, menebar kebencian bahasanya. Lihat mereka menebar kebencian, itu kata mereka. Padahal itu adalah baro'ah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Maka apa jawab kita? Benar, ini kebencian, namun kebencian yang diperintahkan dalam agama. Cuman yang sayangnya itu yang ngomong gitu siapa? Orang Islam, ini jadi persoalan. Jadi kita ini ditusuk dari belakang.
oleh orang-orang Islam sendiri yang sudah dicuci otaknya oleh orang-orang kafir. Ya gimana nggak dicuci otaknya? Mereka belajar Islam di mana? Dari Islam di negeri kafir. Dafa, diri Dafa. Kamu sama Valen diri. Dicuci otaknya sama orang kafir. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya mereka suudzon, berburuk sangka dengan seperti persoalan-persoalan al-wala wal bara. Sehingga mereka memiliki raddat fi'il. Yaitu timbul dari mereka sikap kebalikannya. Dan ini persis seperti yang terjadi sekarang. Menangkal radikalisme dengan liberalisme. Ini namanya ngobatin penyakit dengan penyakit. Radikal itu ekstrem kanan. Ya. Kita tak juga mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang bahwa nggak ada radikalisme itu. Ada. Ya. Cuman di saat yang bersamaan mereka orang-orang liberal ini menuduh orang yang menerapkan Islam dengan konsekuen itu dianggap sebagai radikal. Pokoknya udah marut-marut. Kalau kalian nggak punya ya bekal ilmu yang cukup, imma terombang ambing ke kanan atau ke kiri. Cepet banget, luar biasa. Fitnah yang terjadi terhadap Islam benar-benar yang membuat orang-orang yang nggak memiliki ilmu kebingungan. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ekstrem kanan dan juga ekstrem kirinya. Ekstrem kiri adalah orang-orang liberal yang menganggap semua boleh. Nggak ada sekat antara muslim dan kafir. Nggak ada istilah bara'ah antara muslim dan kafir. Begitu. Nah, maka kelompok yang ketiga adalah Ahlussunnah wal Wasatiyah. Kelompok yang moderat, betul-betul moderat. Karena setiap kelompok, hatta yang ekstrem kanannya menamakan diri mereka ahli al-Wasatiyah. Ekstrem kiri pun juga menamakan diri sebagai ahli wasatiyah. Fitnah luar biasa. Fitnah luar biasa. Ya. Semua mengklaim bahwa dirinya adalah Islam moderat. Baik, dari mana kita bisa mengetahui bahwa kelompok ini adalah kelompok yang wasat, kelompok pertengah? Itu dari bagaimana mereka memperlakukan musuh-musuh. Yaitu teks-teks ayat, teks-teks hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin telah disebutkan ada dua ayat. Yang pertama surat Al-Maidah ayat 2. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan kebencian kalian kepada satu kaum atau kebencian satu kaum kepada kalian menyeret kalian, menjadikan kalian tidak bersikap adil kepada mereka. Idilu wa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian, sungguhnya yang demikian itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini Al-Maidah ayat 8. Di ayat yang keduanya ini terdapat ya sisi pendayaan yang ajib. Ya, Al-Maidah ayat 2-nya terdapat sisi pendayaan yang ajib. Ya, saya dapat faedah ini dari Syekh Sa'ad Syekh Hafizahullah Ta'ala ketika datang di Indonesia. Yaitu firman Allah wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Jangan kebencian satu kaum kepada kalian menyeret kalian untuk kalian berbuat semena-mena. Disebutkan dalam ayat yang kedua ini atau ayat yang kedua ini an saddukum 'anil masjidil haram. Kaum ini adalah orang-orang musyrikin Mekah yang menghalangi kalian dari Masjidil Haram. Jadi jangan kondisi mereka yang menghalangi kalian dari Masjidil Haram menjadikan kalian tidak bersikap adil dan malah bersikap semena-mena kepada mereka. Perhatikan di sini bagaimana ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir, bahwa kepada orang kafir sekalipun Islam menyuruh kita untuk berbuat adil. Nggak ada yang seperti dalam agama yang lain. Nggak ada. Kemudian kata Allah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kerjasamalah kalian dalam
kebajikan dan ketakwaan. Padahal konteksnya dengan siapa? Orang kafir yang menghalangi kalian dari Masjidil Haram. Tapi kalau konten kerjasamanya itu dalam kebajikan dan ketakwaan, maka Allah perintahkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kalian bekerja sama di atas dosa dan permusuhan. Ini kemarin sudah kita ambil. Ya, kemudian juga yang menunjukkan akan adilnya Islam itu pembahasan tentang orang kafir yang dibunuh oleh Muslim, orang kafir mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian damai, dibunuh oleh orang Muslim. Maka orang Muslim ini terancam oleh hadis Nabi SAW. Kata Nabi, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium baunya syurga. Padahal yang dibunuh kafir. Tapi yang diancam oleh Allah siapa? Si Muslim yang membunuhnya. Enggak ada yang seperti ini dalam agama yang lain. Keadilan seperti ini hanya ada dalam agama kita, agama Islam. Ya. Begitu juga tentang mengganggu seorang zimmi, orang kafir yang tinggal di bawah perlindungan pemerintahan Islam. Ya. Orang kafir yang tinggal di bawah perlindungan pemerintahan Islam. Ya. Kata Nabi apa? Man adza zimmiyan fa ana hajijuhu yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengganggu seorang zimmi, maka aku lawannya nanti di hari kiamat. Padahal yang diganggu siapa? Kafir. Ya. Yang diganggu orang kafir. Yang mengganggu siapa? Muslim. Tapi dia akan jadi musuhnya Nabi nanti di hari kiamat. Kenapa? Kenapa begitu? Mana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa dia menjadi sebab orang berburuk sangka terhadap Islam. Maka kita harus hati-hati dalam bertindak. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu menjadi sebab jeleknya citra al-Islam. Ya, sehingga orang berburuk sangka bahwa Islam adalah dinul ghadar, agama yang berkhianat. Ini orang ahli zimmah. Atau misalnya dia itu seorang kafir mu'ahad. Kemarin ada yang nanya, gimana kalau orang kafirnya mencaci agama? Ya berarti udah gugur ya perjanjian dengan kita. Ya, kalau seorang mu'ahad, seorang kafir ahli zimmah, kemudian yang tadinya dia dilindungi, lantas dia mencaci alanan, secara terang-terangan. Kalau di rumah urusan dia, cana. Kita nggak usah ngeker, ya nggak usah taruh apa, ya penyadap suara, ya nggak perlu. Karena yang namanya orang kafir pasti di rumahnya dia ngajarin sama anak-anaknya bahwa Islam lebih jelek-jelek ini. Biarin. Kenapa? Karena itu masih di lingkup pribadinya. Yang jadi persoalan kalau dia mencaci di ruang publik, itu yang jadi persoalan. Paham nggak? Jadi jangan ente keker kalau dia mencaci Islam di rumahnya, biarin urusan dia. Gitu loh kalau mengajarkan. Karena yang namanya orang kafir pasti dia akan jelek-jelekin agama di luar agamanya. Paham nggak? Pasti itu. Tapi yang jadi persoalan kalau dia caci Islam, dia misalnya ahlul zimmah atau kafir mu'ahad, dia caci Islam di ruang publik. Nah, ketika itu apa? Allah berfirman, wa inna tathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufur. Apabila mereka melanggar janji mereka dengan kalian, min ba'di ahdihim, setelah mereka mengikatnya, wa ta'anu fi dinikum, dan mencela agama kalian, faqatilu a'immatal kufur, maka perangi ketika itu pimpinan-pimpinan orang kafir, itu perangi. Jadi ya dia di samping bahwa Islam itu mengajari kita untuk bersikap adil hatta kepada orang kafir, isi kafir jangan main-main sama orang Islam. Gitu. Lihat bagaimana kita tadi menyinggung hadis orang kafir mu'ahad yang membunuhnya nggak cium bau surga.
Orang kafir zimmi yang mengganggunya, Nabi yang akan menjadi musuhnya nanti di hari kiamat. Tapi orang kafir juga jangan main-main kalau sudah terikat perjanjian dengan kita. Mencela agama kita, apa kata Allah? Qatilu a'immatal kufri innahu la aymana lahum la'allahum yantahun. Maka perangilah pimpinan-pimpinan kekafiran itu. Qatilu a'immatal kufri innahu la aymana lahum. Sesungguhnya enggak ada perjanjian antara kita dan orang yang sudah mencela agama kita. Ya la'allahum yantahun, agar mereka berhenti. Jadi kunci agar berhentinya penistaan kepada agama kita ini, kuncinya ya, kalau kata orang Jakarta mesti diberi. Ya, kasih pelajaran. Ya, dikasih pelajaran, bukan ya permintaan maaf dengan materi yang beribu. Ya, bukan. Nah, itu pembahasannya ya banyak dibahas dalam kajian kita kitab ya As-Sarimul Maslul. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Unzur ma'anna al-qatil muslim wa mu'minun tawa'adahu Allah bi annahu la yajidu raihatal jannah." Perhatikanlah, padahal si pembunuhnya adalah orang Islam yang beriman. Mau duduk apa mau lari? Ayo duduk. Bi'annahu tawa'adahu Allah. Si muslim ini diancam oleh Allah. Bi'annahu la yajidu raihatal jannah. Bahwa dia enggak mencium bau surga ma'annahu qatala kafiran. Padahal yang dibunuh adalah orang kafir. Walakin lamma kana al-kafir lahu ahdun. Tapi ketika si kafir ini dia punya ikatan perjanjian antara dia dan muslim, saraqatluhu qadran fil Islam, maka membunuh si kafir ini berarti mengkhianati Islam, wa ta'anan fil Islam, dan menikam Islam dari belakangnya. Jadi agama Islam itu agama yang konsisten dengan perjanjian. Kalau itu udah perjanjiannya, ya jangan dilanggar. Nanti kalau mereka melanggar, maka boleh bagi umat Islam untuk ya membalas perbuatan orang-orang kafir tersebut. Qala falladhi yaqtuluhu, maka orang muslim yang membunuh si kafir mu'ahad ini, ta'ana fil Islam min haitsu la yadri. Dia telah menikam Islam dari belakang, dari arah yang dia enggak sadar. Ya. Wa yadhunnu annahu yansur Islam. Dia menyangka bahwa dirinya sedang membela Islam, padahal dia sedang ngapain? Sedang menikam Islam dari belakang. Ini enggak ya. Tak boleh hanya modal semangat saja. Harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Yaqulu waqtul kafir uswatan lil Islam. Kata si muslim ini, aku membunuh si kafir ini dalam rangka membela Islam. Bal yuqalu lahu, bahkan kita bilang kepada dia, kata Syekh, anta ta'anta fil Islam wa khadzaltahu. Kamu telah menikam Islam dari belakang dan mengkhianati Islam. Li'annaka syawwahtal Islam, karena dengan perbuatanmu itu kamu telah memperburuk citra Islam, hatta yadhunna an-nasu bi annahu dinul ghadri wal khiyanah. Hingga akhirnya orang-orang menyangka bahwa Islam itu adalah agama ya khianat, agama yang tidak menepati janji, dan agama yang penuh dengan pengkhianatan. Akhirnya orang jauh dari Islam. Gara-gara siapa? Gara-gara si orang muslim ini, yang dia nggak taqayyud, nggak terikat dengan tuntunan agama. Jadi semua situasi kondisi itu ada tuntunannya. Ya. Jadi harus seorang muslim itu lihat kepada dalil bagaimana tuntunan Nabi dalam kondisi-kondisi tersebut. Kemudian berkata Syekh, hatta innal mu'ahad, sampai-sampai orang kafir mu'ahad. Siapa orang kafir mu'ahad? Yang terikat perjanjian damai dengan muslimin. Idza qutila khata'an, kalau si kafir mu'ahad ini ya dia dibunuh tapi enggak sengaja orang yang membunuhnya. Jadi ini gambaran yang kedua. Yang pertama sengaja. Maka apa ancamannya? Enggak mencium wanginya surga.
Tapi bukan berarti dia kafir. Bukan berarti si muslim ini menjadi kafir. Tetap kita pegang kaidah bahwa yang menjadikan seorang keluar dari Islam itu hanya apa? Kesyirikan dan kekufuran. Kalau dia nggak melakukan kekufuran bukan. Maka firman Allah yang mengatakan, ya man ya qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Ya barang siapa membunuh mukmin ya dengan sengaja, ya maka balasannya adalah jahanam, dia kekal di dalamnya. Apakah si mukmin maksudnya kafir? Lah, tapi apa maksudnya? Mau udah bisa jelasin apa? Al-muqsud tawil. Bukan kekal di jahanam, tapi apa maksudnya? Dia tinggal dalam waktu yang panjang akibat perbuatannya. Apakah tahtal masyiah? Tahtal masyiah juga. Jadi setiap ilmu itu ada ya kunci-kuncinya, itu pegang. Ya, berpegang dengan kunci-kunci ilmu, ya, itu memudahkan ya dalam mengatasi persoalan. Jelas ya? Nah sekarang gambaran yang kedua, kalau yang mu'ahadnya itu dibunuh tapi ngebunuhnya nggak sengaja, fafihi diyah, maka yang membunuhnya harus membayar diyah, ya, membayar denda, ya, wal kafarah mithlul muslim, diyatnya itu sama seperti kalau bunuh orang muslim dengan tidak sengaja, disamain diyatnya, dendanya disamain. Padahal yang dibunuh nggak sengaja ini siapa? Kafir. Diyatnya sama seperti kalau membunuh muslim nggak sengaja. Pengen bunuh kafir, yang kena muslim. Misalnya, pengen bunuh kafir sengaja dalam perang, ya, boleh dibunuh nggak? Kafir harbi boleh dibunuh? Boleh dalam perang. Tapi yang kena malah teman yang nggak sengaja. Maka ada diyat. Begitu juga dengan nggak sengaja yang kebunuh siapa? Orang kafir mu'ahad, disamain diyatnya. Ada kayak gini dalam agama yang lain? Nah, ya, kalau muslim ya terbunuh ya sama orang-orang kafir ya dibiarin, bahkan dibuang sama mereka. Nggak ada istilahnya aturan seperti aturan Islam yang indah seperti ini. Fafi diyat wal kafarah mithlul muslim, maka diyat dan kafaratnya sama seperti kalau yang terbunuh itu seorang muslim tidak sengaja. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat An-Nisa 92. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'. Tidak boleh seorang mukmin membunuh mukmin lainnya kecuali kalau nggak sengaja. Ya, nggak boleh seorang muslim bunuh muslim lain dengan alasan apapun kecuali apa? Illa bi ihda ats-tsalah. Ini semua kunci-kunci persoalan. Ya, kecuali karena 3 alasan. Apa 3 alasan itu? At-thayyibuz zani an-nafsa bin-nafsi at-tariku lidini al-mufariqul jamaah. Thayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian zina, maka hukumnya apa? Maka hukumnya ar-rajm, sampai mati. At-thayyibuz zani. Ya. An-nafsa bin-nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Ada orang bunuh, maka qisas, dibunuh juga. At-tariku lidini, orang yang murtad. Man qattala dinahu, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa menukar agamanya, bunuh. Ya. Maka orang yang keluar dari agama, orang yang melakukan perbuatan kekufuran, maka pemerintah muslim panggil dia, yustatab, ya, cuma disuruh minta tobat. Ya, istitabah. Itu bukan kalau dia tobat, ya berarti dia nggak kafir, karena dia sudah kafir dengan perbuatannya. Tapi istitabah itu dipanggil untuk dimintai tobat, itu hanya dalam rangka untuk memberinya penangguhan selama 3 hari. Adapun statusnya dia sudah kafir. Itu yang dimaksud dengan istitabah. Ya. Ada orang pindah agama misalnya. Kafir apa nggak kafir? Jangan lagi bilang nggak kafir, enggak. Ya. Ada yang bilang, ya, artis Asmir
Udah pindah agama nggak kafir katanya. Kenapa? Karena nggak ada yang kafirin dari ulama. Paul dasar. Ya, ini Paul. Ada lagi yang bilang kalau itu mah udah jelas pindah agama katanya. Padahal orang yang melakukan kesyirikan juga pindah agama. Apa kata Allah? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama. Ya. Surat Al-Kafirun itu turun di Mekah. Ya, saat itu belum ada ahlul kitab. Allah sebut amalan orang-orang musyrikin sebagai din. Maka siapa aja yang melakukan perbuatan orang-orang musyrikin di zaman sekarang, berarti dia punya din lain sebagai selain dari din Islam. Maka Yusata, pemerintah Muslim panggil dia. Prosesnya namanya istitabah, memintanya tobat. Bukan maksudnya kalau dia tobat nggak kafir. Saya tobat, oh berarti kamu nggak kafir. Ya, saya nggak mau tobat, oh berarti kamu kafir. Enggak. Istitabah itu proses kalau dia nggak tobat maka qatl, dibunuh. Ya, kalau dia tobat maka dia kembali kepada Islam. Orang banyak keliru dalam persoalan ini. Ya. Nah ini persoalan yang ketiga. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? At-tariqu lidini al-mufariqu lil jamaah. Yang keluar dari jamaatul muslimin. Karena orang yang murtad itu keluar dari jamaah al-muslimin. Alasan seorang muslim boleh dibunuh, selainnya nggak boleh. Maka kata Allah illa khata'an. Ya, kecuali kalau nggak sengaja. Ya, tapi ada apa? Ada diyatnya. Kalau nggak sengaja sampai akhirnya membunuh seorang muslim, ya, maka ada diyatnya. Tapi berdosa nggak dia karena dia nggak sengaja? Lah, dia nggak berdosa. Karena orang yang, ya, nggak sengaja itu nggak, ya, la yubashirul fi'l. Berarti dia tidak melakukan perbuatan, nggak dianggap sebagai al-fa'il. Betul nggak? Dia pengen A, malah yang kejadian B. Dia pengen nendang ke gawang, kena kaca spion orang. Cah. Ya. Nggak sengaja Pak, iya kamu nggak sengaja, kamu nggak berdosa, tapi kaca spion orang ganti. Ya, bedain antara masalah nggak sengaja dalam persoalan dosa dengan nggak sengaja dalam persoalan, ya, konsekuensi dari perbuatan. Maka begitu juga orang yang bunuh muslim nggak sengaja, nggak ada dosa orang yang nggak sengaja. Rufi'an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu. Diangkat dari umatku al-khata'. Khata' di situ kesalahan, maksudnya nggak sengaja, Mas. Ini seorang, ya, banyak keliru juga dalam pembahasan tentang takfir, min mawani takfir khata'. Dia pikir khata' di situ, ya, kesalahan. Dia kan salah nyembah kuburan, khata' dia. Julek, Paul. Bukan itu maksudnya. Maksudnya apa? Nggak sengaja. Nggak sengaja bin mawani takfir. Khata' itu maksudnya bukan kesalahan. Kenapa? Karena orang kafir itu khata' semua. Nah kalau karena salah orang nggak jadi kafir, berarti nggak ada orang kafir. Tapi ini maksud itu apa? Nggak sengaja. Seperti hadis apa? Orang yang, ya, tersesat di padang pasir, kemudian dia ngapain? Kehilangan tunggangannya, kemudian dia bilang Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ucapannya kufuran, ya Allah engkau adalah hamba, aku Rabbmu. Itu yang disebut dengan khata'. Dia nggak bisa kendalikan dirinya. Adapun orang yang pergi, ya, janjian bulan Maulid misalnya, kita, ya, tawasul, jangan lupa bawa kepala kebo. Ya, masa dibilang khata'? Emang tuh anggota badannya gerak sendiri gitu. Duk. Ini orang otaknya nggak dipakai. Ini mesti disonder gitu. Ya. Anak kesel di sini, antum nggak usah di luar ikut-ikutan kesel. Ya.
Anak gemes di sini, antum di luar nggak usah ikut-ikutan gemes, gitu ya. Ini memang kita dapat fenomena orang-orang yang ngomong begitu, ngomong tanpa ilmu dalam persoalan yang khatir, ya, dalam persoalan yang bahaya. Yang bahaya di sini bukan persoalan mengkafirkan orang Muslim saja, tapi juga menghadiahkan Islam kepada orang kafir. Ya, bahkan yang ada pembatalnya dalam pembatal keislaman itu apa? Apa disebut pembatalan ketiga? Tidak mengkafirkan orang kafir. Ya, nggak ada pembatal namanya salah mengkafirkan, nggak ada. Coba kasih tahu saya, pembatal kafiran itu salah mengkafirkan. Paling dia akan lari kepada hadis apa? Barang siapa mengatakan kepada saudaranya ya kafir, kemudian tidak benar maka akan kembali kepada yang ada. Ulama yang bilang orang itu jadi kafir gara-gara salah mengkafirkan. Bukan artinya dia jadi kafir gara-gara salah mengkafirkan. Ya. Jadi pahami? Ya enggak. Lantas maksudnya apa? Maksudnya ya bahwa orang akan menuduh dia dengan tuduhan itu. Tapi hakikat dia di sisi Allah kalau dia nggak melakukan kekafiran, nggak kafir. Emang perbuatan apa? Apakah mengatakan orang Muslim sebagai kafir itu kekufuran? As'alukum. Ada yang menyebut termasuk kekufuran mengatakan seorang Muslim itu kafir? Ada? Ada nggak? Tapi nggak mengkafirkan orang kafir itu kekufuran. Coba ya melek dikit, ya semoga banyak yang melek. Tapi kita kan cuma ditakut-takuti dari apa? Dari salah mengkafirkan. Tapi nggak ditakut-takuti dari sebaliknya. Padahal para ulama salaf mengatakan bahwa fitnatul murji'ah asyaddu min fitnatil azariqah. Fitnahnya murji'ah itu lebih berat, lebih besar, lebih menakutkan daripada fitnahnya azariqah. Siapa azariqah? Orang-orang khawarij. Kenapa? Karena Khawarij itu nggak sampai menyeret orang pada kufuran, tapi al-irja inilah tadi permisifisme, liberalisme. Ini muaranya adalah kekufuran waliyadzubillah. Ini kembali kepada persoalan. Di sini pada ayat ini Allah Azza wa Jalla mengatakan kalau membunuh mukmin ya nggak sengaja, kata Allah, wa man qatala mu'minan khata'an. Barang siapa membunuh mukmin enggak sengaja, fatahriru raqabati mu'minah, maka dia membebaskan budak yang beriman. Ya ini diatnya. Ya. Wadiyatun musallamatun ila ahlih, dan dia membayar diat denda yang dia serahkan kepada ya keluarga yang berduka. Ya, kepada wali mayit. Illa dia sadaqu, kecuali kalau dia merelakan. Maksudnya kalau keluarga mayit itu merelakan. Udah enggak usah. Selamat dia. Sampai kepada firman Allah Ta'ala, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Tapi kalau yang terbunuh itu adalah kaum yang ada antara kamu dan mereka itu perjanjian, maksudnya orang kafir mu'ahad. Kalau yang terbunuh itu orang kafir mu'ahad, tapi enggak sengaja. Fadiyatun musallamatun ila ahli, maka dia harus bayar diat juga. Yang membunuh enggak sengaja ini juga harus membayar diat yang diserahkan kepada ya wali yang berduka, keluarga korban. Wa tahriru raqabati mu'minah, dan juga membebaskan budak yang beriman, sama diatnya, sama kafarahnya. Padahal yang pertama yang terbunuh enggak sengaja siapa? Muslim. Yang kedua yang nggak terbunuh sengaja itu siapa? Kafir mu'ahad. Diatnya, kafarahnya sama. Ada kayak gini selain dalam ajaran Islam? Nggak ada. Nah ini tanggung jawab kita untuk menampakkan nilai-nilai Islam. Ya, kenapa? Karena orang fobi sama Islam sehingga akhirnya menuduh Islam itu radikal karena dia ini goblok sama Islam sendiri. Dia nggak ngerti Islam, kemudian termakan sama framing orang-orang Barat. Hingga akhirnya memusuh Islam, padahal Islam itu sudah yang paling adil seadil-adilnya. Yang paling adil seadil-adilnya.
Faman lam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'ain. Barang siapa yang tidak punya ya buat bayar diat, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut taubatan minallah. Sebagai wujud taubat dia ya kepada Allah. Jadi kesimpulannya di sini bahwa ayat ini menerangkan kepada kita ya bagaimana agama kita itu ya memposisikan orang kafir dalam kasus ini itu setara dengan muslim. Dalam kasus ini ya, dengan lagi nanti berarti sama, kita sederajat muslim sama kafir. Ini liberal memang gila. Ya orang liberal gila itu. Dia comot mana yang dia bisa comot dari ayat Al-Quran untuk ya dia sebarkan racunnya bahwa antara muslim dan kafir itu semuanya sama-sama masuk surganya Allah. Itu kayak si Permadi Arya ya, Abu Janda kafir itu. Iya. Kafir nggak kafir gitu? Kafir. Ya, belum ditegakin hujah katanya. Akul. Ya, hujah itu sudah tegak dengan apa? Dengan Al-Quran. Berkata Syekh, "Fayajibu fi qatl al-kafir al-mu'ahad khata'an ma yajibu fi qatl al-mu'min khata'an." Maka wajib dibayar dalam kasus membunuh orang kafir mu'ahad karena keliru, sama seperti bayaran dalam kasus membunuh seorang mukmin karena keliru. Bayar ad-diyatu wal kafarah, diyatnya dan kafarahnya. Qala ad-diyatu li ahli 'ala al-'aqilah, maka diyat itu dibayar kepada keluarga mayit. Wal kafarah 'ala al-qatil, dan kafarahnya juga si pembunuh harus menunaikan wahya itqu raqabatin mu'minah. Dia harus membebaskan budak yang beriman. Jadi si pembunuh bayar kafarah dengan membebaskan budak, dan juga dia bayar diyat ya, menyerahkan sejumlah ya uang kepada keluarga mayit. Qala fa illam yajid, kalau si pembunuh ini enggak mendapati ya ongkos untuk bayar diyat dan kafarahnya, fa innahu yasumu syahrain mutatabi'ain, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Yasumu syahrain fi qatlil kafir, padahal yang dibunuh enggak sengaja itu kafir. Si muslim ya disuruh bayar diyat dan kafarah, kalau enggak punya disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Padahal yang dibunuh siapa? Kafir. Ada yang kayak begini di agama yang lain. Nah, coba pikir-pikir. Ini kan ya indahnya Islam. Ya, tapi orang-orang kafir enggak ridha dengan ini semua. Kenapa? Karena kedengkian mereka kepada Islam. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai kalian kafir baru mereka ridha sama kalian. Limadha? Kenapa si kafir ini ya, yang terbunuh orang kafir ini, si muslim harus bayar diyat? Kalau nggak punya ongkos diyatnya, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa begitu? Li'annahu mu'ahad. Karena si kafir ini kafir mu'ahad, yang terikat perjanjian yang harus dilindungi. Wa huwa akhtau fi haqqil Islam. Wa hadza dhanbun yahtaju ila kafarah. Maka si muslim yang membunuh nggak sengaja ini telah keliru. Ya, maka harus dibayar dengan kafarahnya. Wa ma idza qatalahu 'amdan fa 'alaihi wa'id. Tapi kalau dibunuh dengan sengaja maka ancamannya lain lagi. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia enggak bisa mencium wanginya surga. Jadi kalau si kafir mu'ahad dibunuh karena enggak sengaja, ya, maka bayarin enggak. Kalau enggak sanggup puasa. Tapi kalau si kafir mu'ahad dibunuh dengan sengaja, maka ancamannya lebih berat lagi. Fayajibu an ma'rifa hadil umur. Maka harus
kita mengenali perkara ini. Wa hadhihi al-mabadi' fil wala' wal bara', dan dasar-dasar serta pijakan dalam perkara wala wal bara'. Fala nakun ma'al mufarritin. Maka kita tidak boleh bersama-sama dengan mufarritin wala ma'al mufritin. Bersama orang-orang yang berlebihan, ekstrem kanan, ya. Begitu juga enggak boleh bersama orang-orang yang melalaikan. Bal nakunu 'alal wasat wal i'tidal, melainkan kita harus mengambil jalan tengah. Ala ma taqtadihi an-nusus syar'iyyah, sesuai yang ditunjuki oleh nas-nas syar'i. Ya, masyaallah ya, agama kita begitu adil, sampai hak orang kafir pun itu diperhatikan. Tapi itu demi menjaga ya sum'ah al-Islam wal muslimin, kehormatan Islam dan muslim. Ada pertanyaan? Ya. Ulangi pertanyaannya gimana? Kafir muahad. Siapa yang kekal di neraka? Bunuh kafir zimmi yang membunuh jadi kekal di neraka? Enggak. Kita harus dudukkan. Jadi pegang itu kunci-kunci. Enggak ada yang menjadikan seorang itu kekal di neraka selain kekufuran. Membunuh orang kafir bukan kekufuran. Walaupun sengaja bukan kekufuran. Pertanyaannya piye iki? Masuk neraka. Membunuh kafir zimmi, ya kata Nabi, wa ana hajijuhu yaumil qiyamah. Bagaimana kalau dia tobat? Man taba Allahu alaihi. Ini kaidah juga. Semua dosa kalau orang yang bertaubat, Allah akan terima taubat. Ya. Semua dosa. Jangan kan membunuh kafir zimmi. Orang kafir tobat, diterima enggak tobatnya? Diterima. Itu kaidah. Semua dosa gugur dengan taubat. Nah, jazakallah khair. Ya. Apa? Orang-orang kafir yang tinggal bersama kita bukan kafir zimmi. Ya, lebih tepat disebut sebagai kan pimpinan negara kita bilang apa? Bahwa negara kita negara kesepakatan. Berarti ada ikatan antara kita sama mereka. Ya. Lebih cocok, ya lebih dekat dikatakan mereka mu'ahad. Ya, karena negara kita negara kesepakatan. Tapi kalau mereka mencela agama kita, maka nggak ada ahad antara kita dan orang yang mencela agama kita. Karena mereka juga nggak membayar jizyah. Zimmi itu dalam pemerintahan yang ya berhukum dengan hukum Islam. Pemerintahan kita berhukum dengan hukum Islam, hukum Belanda. Ya, undang-undang Belanda yang dipakai. Ya. Dan mengatakan pemerintahan kita ini bukan pemerintahan Islam, itu bukan ciri khawarij. Yang ngomong begitu pemerintah sendiri. Ya, kita kadang nggak bisa berlapang dada dalam persoalan-persoalan yang sebenarnya itu. Ya, ada qaul di kalangan ulama. Pendapat para ulama-ulama Najd, ya, bahwa negeri itu dibilang Islam atau kafir dilihat kepada undang-undang yang dipakai. Kalau dia pakai hukum Islam, maka dia negeri Islam. Kalau dia pakai undang-undang buatan, maka dia bukan negeri Islam. Nah, ini bisa jalan dengan pendapat para ya pimpinan negara. Berapa banyak pimpinan negara mengatakan kita ini bukan negeri Islam, bukan negara Islam. Tapi kalau kita bilang negara kita ini mayoritas muslimin, itu tepat. Ya, sekarang ada orang ya Parno kalau bilang negara ini bukan negara Islam berarti khawarij, mau ngeberontak. Ya enggak juga. Ini masalah ilmiah didukkan dengan dalil. Ya, maka dalam kasus-kasus seperti ini enggak pantas ya saling memojokkan dan saling membuli. Ya. Nah, karena pemerintahnya bukan pemerintahan Islam, orang kafirnya
bukan kafir zimmi sebenarnya. Terus apa mereka bayar jizyah? Enggak juga, mereka bayar pajak aja. Al-muhim negeri ini ya jauh kalau kita katakan negeri yang berhukum dengan hukum Islam atau negeri Islam, tapi negeri mayoritasnya muslimin itu lebih tepat. Terus kita jaga nggak? Jaga. Ya, karena kalau kita nggak jaga, ya sedangkan mayoritasnya muslimin, ya maka ini bisa merubah iklim negeri ini menjadi lebih buruk. Ya, kita jaga aja sudah seperti ini keadaannya, bagaimana lagi kalau kita nggak menjaganya? Ya, dengan apa menjaganya? Dengan cara memakmurkannya dengan ketaatan kepada Allah, ya, dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kita bisa, yang tidak menciptakan mudarat yang lebih besar daripada yang kita ingin ingkari. Itu kaidah dalam ya nahi munkar. Mengingkari kemungkaran itu kaidahnya nggak boleh. Dalam mengingkari kemungkaran malah melahirkan kemungkaran lebih besar daripada kemungkaran yang kita ingin ingkari. Ya. Nah, ini butuh orang yang berilmu. Maka dalam kondisi fitnah seperti sekarang ini yang paling penting adalah kembali kepada agama. Belajar kepada agama. Karena itu yang akan menunjuki kita kepada jalan yang lurus dan menjauhkan kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Bahaya kalau kita lihat saat ini. Ya, kalau kita nggak tergelincir di yang satu, kita tergelincir di yang lain. Nggak tergelincir dalam perkara agama, tergelincir dalam masalah dunia. Nggak tergelincir dalam masalah dunia, tergelincir dalam masalah agama. Begitu aja kondisi orang saat ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, lagi. Muahad mencela Islam, tapi dia di rumahnya terus tersebar dalam media sosial. Orang kafir mencela agama Islam di rumahnya kok bisa tersebar di media sosial? Siapa yang upload ke medsos? Berarti dia nggak mencela di rumahnya. Kayak di gerejanya itu kan, biasanya ada yang videokan. Nah itu kasus ya. Yang seperti itu kembali kepada pengadilan. Ya, dia harus tahqiq, harus melakukan penyelidikan. Ya, apakah ada unsur kesengajaan? Tapi secara umum, ya mencela Islam di ruang privasi, dalam arti misalnya di kamarnya, di rumahnya. Ya, ini memang yang namanya orang kafir mencela agama lain di luar agama. Jadi persoalannya mereka kalau bicara di ruang publik. Adapun kasus seperti misalnya tadinya dia bicara di sesama kelompoknya, ya, kemudian tersebar keluar, nah ini kembali kepada penyidikan ya aparat hukum, ya, untuk diputuskan ya perkaranya dengan seadil-adilnya. Allah. Baik, lagi? Nah, kamu. Kalau ada orang muslim membunuh kafir ini, orang pahat, terus si kafir ini itu membalas apa yang harus dilakukan oleh muslim. Membunuh mati, nggak bisa balas lagi dia. Oh, maksudnya orang kafir yang lain balas. Apa yang harus dilakukan seorang muslim ini? Berarti kondisinya fitnah. Ya, sudah terjadi kerusuhan masyarakat ini, ya ditangani oleh aparat. Ya, ditangani oleh aparat sesuai prinsip keadilan. Baik, apa? Ada orang kafir mengolok-olok agama kita. Apa kita boleh mengolok-olok agama si orang kafir? Hah? Iya. Jadi kalau ada orang mengolok-olok agama kita, bukan balasannya mengolok-olok lagi. Balasannya apa? Faqatilu a'immatal kufri innahu la aymana lahum la'allahum yanjahun. Maka bunuhlah pimpinan-pimpinan kafiran itu, ya. Sungguhnya tidak ada perjanjian dengan mereka agar mereka berhenti. Jadi bukan diolok-olok lagi.
Ya. Tapi tuntunan agamanya begitu. Tuntunan agamanya bukan malah dia ngejek, balas ejek, nggak ada habisnya. Ya. Saling ejek doang akhirnya. Nah. Ya. Pemerintah Islam harus bertindak, segera menangkap. Karena kalau dibiarin nanti jadi kerusuhan. Ya. Adapun pemerintah sekarang misalnya menangkapnya, kemudian memenjarakannya, itu urusan mereka. Tapi paling tidak itu sudah cukup meredakan. Yang kita sayangkan kalau dibiarkan. Adapun hukum Islam, orang itu harus dibunuh. Allahu a'lam. Nah, betul. Gimana kalau orang kafir ini atau mu'ahad itu buka Islam di ruang lingkup privasinya di rumahnya, tapi di situ ada kita. Di situ ada kita dan beberapa yang lainnya gitu. Ya, itu berarti bukan di ruang privasi. Ya, ada orang muslim bukan di ruang privasi namanya. Dia mencaci agama Islam di rumahnya, tapi di situ ada kita. Maka kita harus, kalau kita nggak sanggup menegakkan hukum Allah kepada orang ini, kita pergi. Ya, nggak boleh ikut tertawa, nggak boleh ikut menikmati senda guraunya. Ya, apa ayatnya itu? An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Walaqad apa ayatnya depannya? Apa ayatnya? Walaqad apa? Nuzzi'a apa? Ada depannya itu. Ayatnya an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Enggak depannya. Bukan, ayat yang satunya lagi. Ada dua ayat itu. Wa qad nazzala wa laqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum, dan telah diturunkan kepada kalian dalam Al-Qur'an an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kalau kamu mendengar ada ayat-ayat Allah didustakan dan dijadikan bahan olok-olok, apa katanya? Fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk dengan mereka, pergi. Hatta yakhudu fi haditsin ghairihi, sampai dia berubah topiknya. Innakum idzan mithluhum, tapi kalau kamu tetap ikut ketawa, kemarin tuh ya, Ahok lagi mengolok-olok Al-Maidah ayat 51, banyak pejabat-pejabat yang ikut ketawa, sama kayak yang mentertawakan ayat. Ya. Allah bilang innakum idzam mithluhum. Kalau begitu berarti kalian sama seperti mereka, sama-sama kafir. Ya. Stand up komedi sering tuh ngolok-ngolok agama. Ya. Ini nggak boleh kita menikmati. Ya, hal-hal yang isinya ada perbuatan yang ngolok-ngolok agama. Kenapa kalau kita menikmatinya kita nggak pergi dari majelis itu, maka kita sama seperti mereka. Tapi lagi, nah, bayar ya 2 kali. Nah, kita nggak sengaja, ngapain? Nginjek kaki. Terus berarti membunuh nggak sengaja kan? Ya sama tadi, udah selesai pembahasan. Berarti nggak membunuh, berarti membunuhnya tanpa sengaja. Hukumnya seperti tadi. Bagaimana menempatkan hadis jangan mencela sembahan mereka? Ini ayat ya, larangan mencela sesembahan mereka. Ayat kalau nggak salah. Ya. Wala tasubbul apa ayatnya? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha bighairi ilm. Hakada? Coba lihat ayatnya apa? Itu persoalan istihdar lain lagi. Hafal lain, istihdar lain.
Ya, bisa ngutip-ngutip comot-comot dari hafalan itu kemampuan tersendiri. Ada orang hafal tapi dia nggak bisa nyomot. Ya. Jadi yang hafal Quran itu tingkatin kemampuannya untuk naik kepada istihdar. Kapan dia mau dia comot ayat dari ingatannya. Apa? Ada? Mada yaqul? Apa ayatnya? Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha bighairi ilm. Jangan kalian mencela orang-orang yang menyeru selain Allah sehingga mereka mencela Allah ya tanpa ilmu. Jadi yang saya tahu itu ayat. Bagaimana mendudukannya dengan izharuddin? Ya, kita disuruh untuk menampakkan agama. Menampakkan agama itu maksudnya ya seperti yang disebutkan dalam ayat ya fa in tawallaw faqul ishhadu bi anna muslimun. Ya. Kalau mereka berpaling dari ajakan kembali kepada Islam, maka sampaikan kepada mereka bahwa kita ini orang yang berserah diri dan kalian adalah orang-orang kafir. Ya. Menampakkan agama juga artinya mengamalkan at-tauhid ya zahiran, enggak sembunyi-sembunyi. Ya. Mengatakan bahwa kesyirikan adalah kesyirikan, pelakunya musyrik tanpa harus ada ketakutan. Ya, maka kalau nggak bisa menambahkan agama di satu tempat, maka kewajibannya pindah. Ya, dari menambahkan agama yang dia nggak bisa lakukan, maka yang wajib bagi dia ketika itu adalah hijrah. Ya, jadi bukan sab, menambahkan agama itu bukan sab, bukan mencela. Ya, Allahu a'lam. Baik, cukup ya. Baik, kalau ada pertanyaan insyaallah waktu yang akan datang kita akhiri sampai di sini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.